nggak cukup gitu waktu tidurnya. Kalau nggak ditambah tidur lagi. Oh, I She's see. Yeah, always yeah. late. Well, no worries. That's what I usually do. Okay. Farhan and Icham on the way. Okay, guys, we have only 30 minutes, right? Kita hanya punya waktu 30 menit nih. Nah, ada technical error ya yang baru masuk. I'm sorry. Ini Ayunya tadi slow respon. Jadi Mister kirim linknya ke Deandra. Okay. Oke, 1 menit lagi kita mulai ya. Today we're going to talk about introduction to conditional sentences ya. Kita akan bicara sebentar membahas tentang conditional sentences, tapi baru introduction-nya aja lah ya. Karena waktunya ini mepet. Oke. Deandra, hello Deandra. Halo, Sir. So, let me ask you first. What do you know about conditional sentence? Sentence yang dipakai tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Okay, good answer. Next, Icham. Hello Icham, good morning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sir. So, what do you know about conditional sentence? Mungkin sama kayak Gendra, kayak kalimat yang tergantung kondisi. Apa yang tentang apa sih? If bla bla bla, will bla bla bla. Itu bukan? Okay. Good answer. Thank you. Okay, jawabannya mendekati ya. Good job. Farisha, welcome back Farisha. Kemana dulu Farisha? Ini Sir, aku pindah ke laptop. Oh, pindah ke laptop. Oh, ngikutin Mas Tukul ya. Kembali ke laptop. Alright. Okay guys, so without further ado, tanpa berpikir atau berbincang jauh ya, lebih jauh lagi, yuk kita bongkar. Apa sih conditional sentence itu? Nah, dalam bahasa Indonesia, conditional sentence itu adalah kalimat pengandaian. Namanya juga kalimat pengandaian, pasti fungsinya untuk membuat pengandaian, untuk berandai-andai. Nah, biasanya kalian kan suka menghayal tuh, nanti seandainya sudah atau seandainya aku masuk sekolah, nanti kita ketemuan yuk abis sekolah dan sebagainya. Seandainya jika itu ya, ciri khas dari kalimat pengandaian adalah adanya yang kata Icham tadi itu if. Nah, ngomong-ngomong soal kalimat pengandaian, ini introduction aja dulu ya. Nah, terdiri dari beberapa types atau jenis. Ini dia guys. Oke. Udah ada muncul? Udah ada, Sir. Udah ada, Sir. Nah, yang namanya conditional itu artinya bersyarat. Berarti conditional sentence kalimat pengandaian atau kalimat yang bersyarat. Lawan dari kalimat bersyarat adalah unconditional. Makanya ada lagu ya yang terkenal. Unconditional, unconditionally, I will love you unconditionally. Artinya apa, Farisha? I will love you unconditionally. Kenapa, Sir? Suaranya Artinya ini. apa? I will love you unconditionally. Pengandaian. Nah, conditional itu artinya bersyarat. Kalau lawannya kalian tinggal tambahkan unconditional berarti tak bersyarat. Berarti kalau kalian mau bilang I love you unconditionally, aku mencintaimu tak bersyarat. Oke, jadi keren nih, nggak ada syarat, cinta mah cinta aja gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau conditional sentence, kalimat yang
mensyaratkan sesuatu. Kalimat yang harus ada syaratnya. Oke. Jika aku, nah jika aku berusia 30 tahun, aku akan menikah. Nah, kamu akan menikah, syaratnya apa? Kalau berusia 30 tahun. Itu ya contohnya kalimat bersyarat. Oke, di sini sudah jelas ada types of conditional sentences, ada first, second, dan third. Jadi ada 3 tipe ya. Ada 3 jenis conditional sentences. Ada 3 jenis kalimat bersyarat atau kalimat pengandaian. Ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Dan ciri khas dari conditional sentence adalah memakai conjunction if, jika. Oke, kalau ada kata jika, sudah pasti itu namanya conditional sentence. Yuk, lanjut. Nah, sebetulnya beberapa grammarian, ahli grammar, itu menambahkan selain 3 jenis conditional sentence, ada yang disebut dengan zero conditional. Ada yang memasukkan ke conditional sentence, ada juga enggak. Tapi enggak apa-apa, kita bahas ya. Jadi total ada 4 nih. Ada tipe 0, 0, ada type 1, 2, and 3. Zero conditional. Zero conditional itu seperti apa sih? Coba Deandra baca boleh? Zero conditional. The zero conditional is used to talk about things which are always true, scientific facts, general truths, and so on. Oke, boleh langsung diterjemahkan? Zero conditional itu biasanya berbicara tentang sesuatu yang selalu benar, terus ada fakta sains, fakta ilmiahnya, terus sesuatu yang sudah diketahui umum bahwa itu tuh benar gitu. Oke, very good. Jadi guys, untuk menggunakan zero conditional ini gampang aja contohnya. Kalau sesuatu itu berupa kebenaran, sudah hukum alamnya ya, sudah konsekuensi logisnya, general truth, scientific fact ya, pasti dia zero conditional. Contohnya kayak gimana sih? Ini dia guys. Oh, wait, ada yang harus di-admit dulu nih. Devi Marlinda, oke. Nah, jadi contohnya kalau mau bikin zero conditional, lagi-lagi ya, semua conditional sentences itu mensyaratkan tenses, harus pakai tenses. Semuanya bertenses. Nah, terdiri menjadi 2 part. Pertama ada if clause, yang kedua ada main clause-nya. Main clause ini kalimat utamanya, if clause, nah ini kalimat bersyaratnya. Dua-duanya pakai tenses present simple ya, atau simple present. Ingat, simple present tuh bentuknya verb 1 SIS. Contohnya nih yang zero conditional. Ini mah udah hukum alamnya ya. If you heat water to 100 degrees, kalau if-nya di depan jangan lupa pakai koma, it boils, titik. Udah, ini udah zero conditional. Kalau kamu memanaskan air hingga ke titik didih 100 derajat Celcius, it boils. Maka ia akan ngagolak atau mendidih. Ini zero conditional sentence. Dibalik boleh nggak? Boleh banget. Water boils if you heat it to 100 degrees. Ya, aturannya mah simple. Setiap kalian menempatkan if clause di depan, maka koma setelah kalimat pertama beres, koma baru disusul dengan main clause. Oke, Mister tanya sekarang ke Farisha. Farisha? Ada Farisha? Kalau nggak ada Farisha, Misha deh. Misha, hello Misha. Halo, Sir. Nah, Misha, if you heat water to 100 degrees, it boils. Di sini Misha coba tebak mana kalimat bersyaratnya. Bersyarat. Yang kalimat bersyarat itu yang dikenai syaratnya. Yang betul, menjadi syarat akan terjadinya sesuatu.
atas terjadinya sesuatu. Yang if clause. Yes, if clause itulah ciri dari kalimat bersyarat atas terjadinya sesuatu. Sesuatu itu apa sih? Terjadi sesuatu itu it boils. Jadi air mendidih, syaratnya apa kalau air mendidih? If heat to 100 degrees. Yes. Nah, biasanya conditional sentence type 0 ini banyak terjadi di dunia MIPA ya, scientific pasti. Atau kayak gini, contoh, Misha bikin deh zero conditional sentence. Silahkan, contohnya. Dalam bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa, nanti diterjemahkan. Oke. Apa ya, Sir? Yang sebab akibat gitu. Nih, Mister kasih pancingan contoh ya. If I don't eat breakfast, I can't focus on studying. Itu true, general truth diri Mister ya, kebiasaan Mister. If I don't eat breakfast, kalau saya tidak sarapan pagi dulu, right? I can't focus on studying. Saya nggak bisa fokus belajar. Nah, itu zero conditional. Jadi supaya saya bisa fokus belajar, syaratnya apa? Sarapan dulu gitu. Kalau Misha gimana? If my phone if my phone not charged, it die. Apa sih, mati? It shut. Gimana bahasa Indonesianya? Kayak kalau misalnya HP aku gak di-charge, ntar mati. Oke, kalau handphoneku tidak di-charge, maka akan mati. Atau maka mati. Nah, itu bisa zero conditional. Oke, dua-duanya simple present berarti if my smartphone is not recharged, it dies. It dies. Oke, very good. Nah, kayak gitu ya. Coba satu lagi. Aruni, silahkan. Boleh bikin contoh zero conditional sentence. Ingat rumusnya, zero conditional sentence itu pakai dua-duanya pakai simple present ya. Iya, share. Nah, tapi kalau salah gimana, share? Nggak apa-apa. Yo, kan lagi belajar. Gimana Aruni, coba? If you study, you will pass the exam. Oke, good. Tapi itu tipe 1 nanti ya. Nah, coba sekarang zero conditional dulu. Yang sebab akibat. Jangan pakai will dulu nih, yang sebab akibat dulu. Tapi bagus, sudah selangkah lebih maju. Oh, yang zero, share. Yang zero, yes, yang ini nih. Nah, dua-duanya pakai present simple and present simple. Silahkan. Apa ya? If you hit ice, it melts. Yes, exactly. Good. Nah, kayak gitu guys. If you hit ice, it melts. Ya kan? Konsekuensi logis, ketika kalian memanaskan es, pasti dia mencair. Gitu. Satu lagi dari pria, masa kini. Cesar, silahkan. Please, Cesar, have an example. Start. If you konsekuensi logis gimana? If you eat apa sih? You kamu get tidak strong. akan lapar. Boleh. Gimana? Nah, jangan pakai akan dulu. Misalkan, kalau kamu makan, kamu akan lagi. Kamu kuat, kamu jadi kuat. Gimana? If you eat, you get stronger. Yes, very good. If you eat, you get stronger. Nah, jadi intinya kalau kalian pakai zero conditional, ini tuh artinya kalian membicarakan hal-hal yang logis, ya, scientific facts, general truth, and so on, gitu guys. Misal satu lagi, if you don't drink water, you die. Kalau kamu nggak minum air, ya kamu meninggal gitu. Atau if we don't drink water, we die.
We don't drink water for 5 days, for example. Itu ya, zero conditional. Jadi di zero conditional, dua-duanya pakai present simple, guys. Oke, kita review sekali lagi. Ini contohnya tadi yang dari Arun ya, coba yang scientific nih. Jadi yang zero conditional, zero types, atau type 0, tipe 0 kondisionalnya, dua-duanya pakai simple present. Contoh, if you heat ice, jangan lupa pakai koma, karena if-nya di depan, it melts. Nah, bukti bahwasannya dia pakai simple present dua-duanya bisa dijelaskan oleh Konita. Silakan Konita, mana simple present-nya? Ada Konita? Ya, Miss. Oke. Simple present-nya boleh ditunjuk mana verb yang mengandung simple present di type 0 conditional sentence ini. If. Simple present itu pakai verb berapa? Waktu itu masih ingat? You still remember? Yes, verb 1. Mana verb satunya? Heat. Heat, very good. Oke, kalau di sini ya she, dia pakai s ya, hits. If he hits, iya benar. you hit. Oke, kemudian Melts. yang pertama hit, yang kedua melts. Nah, ini bukti kalau type 0 itu kedua-duanya pakai tenses present simple. Oke. Terbukti ya. Nah, ingat. Mister mau nanya. Boleh. Kalau misalkan kalimatnya kayak gini, kalau kamu nggak tidur, pasti punya mata panda, itu bisa nggak? Bisa banget Nadia. Coba bikin sekarang, Alia. Kalau kamu nggak tidur, ya silahkan. If you don't sleep, good. You have mata panda apa ya? Boleh. You have panda. Mata panda. You have panda eyes gitu ya. Boleh. Karena itu konsekuensi logis kan. Kalau nggak tidur ya pasti kelihatan orang yang nggak tidur itu semalam matanya lelah, berpanda. Gitu ya. Oke, intinya untuk di zero type atau di zero conditional sentence ini sebab akibat ya. Berupa scientific fact, general truth, kebenaran umum. Udah. Gitu, guys. Oke. Kita lanjut ya. Nah, sekarang dari conditional sentence type 0, kita ke ini nih. Type 1. Nah, ini ada contoh-contohnya lagi nih, guys. Oke. If you expose phosphorus to air, it burns. Ya, ini kejadian fisika, alright. Phosphorus burns if you expose it to air. Anak IPA, phosphorus itu artinya apa? Belerang. Belerang, fosfor, betul sekali. Kalau kamu mengekspos fosfor ke udara, maka ia terbakar, gitu. Oke, itu konsekuensi logisnya. Next. Oke, if a man looks at her, she always blushes. Boleh Icam bantu terjemahkan? Jika ada seorang pria melihatnya, dia selalu tersipu. Yes, jika ada seorang pria melihatnya, dia selalu tersipu malu. Nah, ini adalah konsekuensi logis atau general truth dari karakter dia, perempuan itu. Jadi kalau ada cowok yang ngeliatin, dia tersipu malu, GR. Oke. Jangan lupa kalau if-nya di depan pakai koma. Kalau if-nya di belakang, nggak usah pakai koma. She always blushes if a man looks at her. Oke. Next.
Satu lagi ada yang namanya imperatif plus if clause. Ini menggampang ya. Kalian tinggal bikin imperatif. Imperatif itu apa sih? Kalimat perintah. Perintah. Ini di sini ciri dari kalimat imperatif adalah adanya don't atau langsung verb 1. Oke. Di sini contohnya if Irene is tired, don't disturb her. Kalau Irene lagi capek, don't disturb her. Jangan ganggu dia. Nah, ini bisa masuk ke dalam 0 types of conditional sentence. Oke. Oke, lanjut ya. Yang berikutnya adalah the first conditional. Ini tipe 1 yang tadi contohnya sudah Arun buatkan ya untuk kita ya. Oke, kalau di ciri dari first conditional type 1 ini adalah ada yang namanya will dan can. Nah, will ini kalau kalian ingat itu masuk ke tenses future simple. Oke, future simple. Baru tambahkan kalian if clause. Contohnya di sini if clause-nya berupa present simple. Main clause-nya will. Udah, jangan terpaku ke rumus, nanti aja langsung ke contoh ya. Nah, guys, kalau di type 0, kalau di tipe 0 tadi, itu kan konsekuensi logis ya. Mau nggak mau pasti terjadi kalau syaratnya terpenuhi. Kalau kalian tidak minum air selama 5 hari, selama seminggu misalkan, pasti meninggal. Itu konsekuensi logis ya, secara saintifik sudah terbukti. Nah, kalau di first conditional, kalau di conditional tipe 1, sifat kejadiannya adalah real atau possible. Masih mungkin terjadi jika syaratnya terpenuhi. Ini kondisinya real, kondisinya nyata, masih di dunia sekarang, di dunia nyata, present, dan possible, masih terjadi, bisa terjadi jika syaratnya terpenuhi. Contoh, oke, if the phone rings, I will answer it. Di sini if clause-nya, if the phone rings, I will answer it. Jadi kalau teleponnya nyala, jika telepon berdering, saya akan menjawabnya. Berarti kalau nggak ada telepon berdering, ya saya nggak akan menjawabnya. Nah, itu kesimpulannya, ya kan? Saya akan melakukan atau akan menjawab telepon kalau ada telepon yang berdering. Oke, contoh kedua. If the weather is sunny later, we can go to the beach. Kalau cuacanya nanti cerah, kita bisa pergi jalan-jalan ke pantai. Nah, ini adalah conditional type 1. Bisa nggak terjadi main clause-nya? Bisa, asalkan syaratnya terpenuhi. Ini masih mungkin terjadi, possible to happen. Alright? Sekarang coba ada siapa? Nazwa di sini, ada Nazwa? Iya, Mister. Oke, kita periksa yuk tensesnya benar nggak sih? Di if clause yang pertama ini pakai present simple dan pakai future simple yang pakai will atau pakai can. Yuk kita cek. Yang if the phone rings. Silahkan Nazwa. Ya, Nazwa. Ini tensesnya betulkah simple present? Ya. Ya, cirinya? Cirinya? Ada verb 1 sama S. Yes, kenapa dia S? Lagi-lagi guys, subjek itu penting karena the font-nya satu, font-nya tunggal, maka dia S. Dan the font tunggal ini disamakan dengan it. Nah, it ya, it. Oke. Kemudian di main clause-nya Nazwa, ini ada kalimat I will answer it. Betulkah ini future simple? Betul, soalnya pakai will. Yes, soalnya pakai will. Nah, gitu guys. Jadi, untuk di tipe kedua itu, di tipe pertama itu, cukup kalian present simple pasangkan dengan future simple ya. Jangan lupa if clause-nya. Oke, ini masih mungkin terjadi, guys. Oke, kita kasih contoh lagi yang banyak yuk. Coba Ibra. Ibra, ada Ibra? Ya, Mister. Oke, Ibra silahkan buat kalimat pengandaian tipe 1. Contohnya udah ada.
Kira-kira Ibra nanti mau ngapain? Jika apa dan akan ngapain? Apa ya? Oke, yang lain coba bikin kalimat ya. Abis ini Mister tanya satu-satu. Zia, abis Ibra Zia. Abis Zia Fatima Ahista. Muhammad, ready? Are you ready? Atau nggak boleh yang lain dulu nggak bisa biar lebih ke ini dulu. Pengen Ibra? Oke, yang lain dulu silakan. Zia. Zia, silakan. Yes, sir. Yep, please make a conditional sentence type 1. Kayak gini bisa nggak, sir? If I charge my phone, I can use it later. Yes, very good, Zia. Thank you. Next, ada Muhammad, silakan. Setelah Muhammad, Fatima Ahista. Muhammad, oh Muhammad sepertinya tertidur. Okay. Ayu atau Fatima Ahista dulu, silakan. Fatima Ahista. Ada Ayu? Vidya. Ya, Mister. Okay, please make a conditional sentence type 1. Di Indonesiain dulu boleh? Boleh. Jika aku berangkat sekarang, aku akan sampai tepat waktu. Nah, gimana coba? Yuk kita bahasa Inggrisin. If I go now, okay. I will arrive there on the time. On time. Very good. Coba ya. If I go now, jika aku pergi sekarang, I will arrive on time. I will arrive there on time. Very good, Vidya. Yuk kita bedah. Mana simple present-nya, Vidya? Arrive. Simple present-nya. Ingat, simple present itu jatuh setelah if. Go. Ini nih, go ya. Go now, ya. Go. Kenapa? Jadi setelah if, harus pakai simple present. Nah, main clause-nya baru future simple. Future simple-nya mana, Vidya? Will. Will arrive. Very good. Okay. Boleh deh, Jahira. Silakan Jahira bikin contoh lagi. Ayu ada, Mister. Ayu dulu, silakan Ayu. Okay. Type 1. Type 1. If I study hard. If I study hard. I will get a good score. I will get a good score. Coba, I will get a good score. Yes, coba kita bedah yuk. Mana simple present-nya yuk? Simple present-nya yang study. Study, okay. Study, simple present, karena dia jatuh setelah conjunction if ya. Ini if clause-nya ya. Good. Kalau future simple-nya? I will get. A good. I will get. Okay, will get guys. Good. Nah, nanti guys di soal ujian ya mau di TOEFL atau dimanapun untuk bahas tentang conditional sentence topiknya, biasanya ada yang tidak sesuai guys. Misal nih, yang harusnya tipe 1 itu pakai simple present. If I study hard. Nah, ujug-ujug di sininya will-nya jadi would misalkan. Right? Itu yang salahnya. Harusnya will, jangan dulu would. Kayak nanti dijelaskan di next meeting after lebaran ya untuk type 2-nya. Oke, satu lagi deh. Jahira, silahkan. Iya, Mister. Boleh bikin contoh lagi? If my idol notice me, okay, I will scream. I will scream. Okay, will scream.
Alright. Yo, kita bedah dulu artinya. Artinya apa, Zahira? Gimana, Mister? Artinya apa? What's the meaning? Jika idolaku memperhatikan. Iya. Memperhatikan aku. Aku akan teriak. Oke, very good. Nah, coba kita bedah tensisnya. Setelah if, betul nggak simple present nih? Tunjukin boleh simple presentnya atau ucapkan, sebutkan. Kalau notice simple present bukan? Nggak tahu kan, Zahira yang bikin kalimat. Ayo, perbaiki. Nah, idolnya berapa orang? 1. Oke, kalau 1 kan berarti antara he atau she. Berarti notice-nya pakai, ingat, simple present itu verb 1, S atau S. Berarti? Pakai S. Nah, gini ya. Jadi, if my idol notices me, I will scream. Oke, ini kalimat bersyarat yang tipe pertama, guys. Ya, thank you, Zahira. Dari tadi di contoh pertama, if I go now, I will arrive there on time. If I study hard, I will get a good score. If my idol notices me, I will scream. Oke. Nah, sekarang kalian tutup pakai tangan sebelah kiri, if-nya nih, mulai dari atas. Kalian tutup. Itu semua, ya, I will arrive there on time, I will get a good score, I will scream, nggak akan terjadi kalau syaratnya tidak terpenuhi. Intinya gitu. Itulah conditional sentence tipe 1. Dan masih ada possibility, masih ada kemungkinan untuk kalian mewujudkan harapan kalian, pengandaian kalian, ya. Misalkan I will get a good score. Aku akan mendapatkan skor yang bagus. Oke, masih ada waktu loh, asalkan you study hard. If you study hard, if I study hard, gitu guys. Oke, sampai tipe 1 dulu ya. Jadi ada 2 tipe hari ini, ada zero types, ada juga tipe 1. Oke. Alright, ada pertanyaan sampai sini? 5 menit lagi selesai. Sir. Saya, Pak. Oke, siapa dulu? Sir. Icham. Ilyan. Oh, Ilya, Icham dulu, silakan Cham. I found a sentence with unless it blah blah blah, it will blah blah blah. Is it considered as conditional sentence? Yes, very good. Itu adalah pengembangan dari if clause. Nah, kita bisa membuat conditional sentence tanpa if, yaitu pakai unless. Oke. Unless itu artinya apa, Cham? Kalau enggak. Kalau enggak, oke. Ya, Jika gitulah. tidak atau kalau enggak, asalkan gitu ya. Oke. Very good. Oke, nanti itu akan kita bahas di next meeting. Ada yang pakai unless. Bahkan if clause-nya nanti ke depan ada yang nggak pakai if, ada yang nggak pakai unless juga. Tapi artinya jika. Kok bisa? Nah, nanti ya di depan. Oke, ada lagi, Cham? Udah, Sir. Thank you, Cham. Next, Ilyan. Gimana, Yan? Kalau ini si hasilnya itu bisa ini nggak? Bisa metaphorically gitu. Kayak nggak literally, kayak hyperbolically gitu. Kayak misalnya contohnya kayak if my crush says I love you back, my heart will melt. Itu gimana? Bisa nggak? Oh, itu metaforik ya? Iya. Oke, bisa aja sih, bisa aja. Tapi itu bagusnya nanti di tipe 2 yang kebanyakan kalau yang something metaphorical, something yang hyperbolic itu biasanya di tipe 2 karena untuk kemungkinan terjadinya tipis. Bahkan nggak mungkin. Iya. Alright? Oke, sir. Thank you. Oke, jadi usahakan nanti kalau yang something hyperbolic, something metaphoric itu pakai verb 2. Nah, nanti di kelas 12, sebetulnya ini bahasan kelas 12, kalian akan belajar tentang yang namanya subjunctive, pengandaian tingkat tertinggi itu nanti ya. Oke. Alright. Anything else? Ada lagi? Gak ada ya? Okay, so if you don't have any more questions or anything to share,
Sepertinya kita cukupkan untuk hari ini ya. Insya Allah kita berjumpa lagi setelah Lebaran. Dan sebelum kita berpisah, Mr. Taufik mau memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dimaafkan, banyak kesalahan ya. Dan kita saling memaafkan, oke? Karena kita mau celebrate Idul Fitri insya Allah ya. Mohon dimaafkan ya guys. Oke, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan nanti Juli kita beneran bisa tatap muka ya. Alright. Amin. Oke, untuk exercise, untuk latihan nanti Mister akan kirim linknya ya. Ini exercise iseng aja. Kalian nanti cukup fotokan hasil dari setelah mengerjakan latihan conditional sentence type 0 and type 1 ya. 2 tipe aja itu dulu. Kemudian setelah ini kalian silakan ke e-learning and login untuk mengisi presensi. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, thank you. Bye.